Pada video kali ini saya masih melanjutkan tentang ban ketika digunakan untuk berbelok untuk part yang keempat. Nah, di part yang ketiga itu kita sudah berhasil menurunkan persamaan yang menggambarkan bentuk deformasi dari depan kontak pads dan di belakang kontak pads. Yaitu yang ini, kita sudah membuat persamaannya. Depan kontak pads yang tidak terkena dengan jalan adalah antara B sampai dengan dia 0, dan juga di belakang kontak pads yaitu antara C sampai dengan sampai dia mendekati 0. Ini adalah fungsi eksponensial, kita bisa lihat sendiri ini pangkat minus, jadi semakin turun. Nah, sekarang di video yang keempat ini kita akan menghitung atau menurunkan rumus untuk menghitung gaya sepanjang kontak pads, gaya samping yang mengenai sepanjang kontak pads. Nah, perlu kita pahami bahwa gaya sampingnya itu adalah gaya yang sudah dikurangi dengan gaya samping akibat tarikan dari roda rolling. Ini kita sudah turunkan di video part yang kedua dan ketiga. Kita sudah ketemu bahwa DFY-nya itu bagian kecil sebagai fungsi dari panjang kontak pads DFY adalah KZ ZDX dikurangi KZ LR kuadrat D kuadrat Z per DE kuadrat kalikan DX. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya tentang penurunan dari DFY-nya, bagian terkecil dari gaya samping. Kita sudah turunkan di video sebelumnya. Sekarang kita ingin mencari gaya total sepanjang kontak pads, berarti harus kita integralkan. Sebelah kiri sama dengan, yaitu DFY kita integralkan, dan juga sebelah kanan sama dengan kita integralkan. Nah, kita integralkan dengan batas dari minus LT per 2 sampai LT per 2. Karena kan sepanjang kontak pads, berarti batasnya atau limit dari X-nya itu adalah minus LT per 2 sampai LT per 2. Kita lihat, kita nolnya dari sini. Kita mau menghitung gaya samping seluruh kontak pads yaitu LT per 2 dari sini ke sini, berarti ini kan nolnya. Jadi dari minus ke kanan adalah minus, ke kiri adalah positif, sehingga batasnya adalah dari minus LT per 2 dari sini sampai plus LT per 2. Maka akan ketemu panjang kontak pads. Dari minus LT per 2 sampai LT per 2. Nah, ini kita integralkan, berarti ini karena pengurangan, berarti masing-masing kita integralkan dengan batas dari minus LT per 2 sampai LT per 2. Ini kita selesaikan satu persatu. Integral dari DFY itu adalah FY, kemudian ini kita namakan dengan A, dan ini kita namakan dengan B, sehingga nanti FY-nya, gaya lateralnya, atau cornering force-nya itu adalah A dikurangi dengan B. Sekarang kita hitung A dan B secara terpisah. Nah, ini adalah A sama dengan integral dari minus LT per 2 sampai LT per 2 KY dx. Nah, karena KY konstan, kita keluarkan dari simbol integralnya sehingga menjadi KY integral Y dx. Nah, integral dari Y dx itu adalah YX dengan batas dari minus LT per 2 sampai LT per 2. Nah, berarti X-nya itu kita ganti dengan LT per 2 dan minus LT per 2, sehingga seperti ini KY. Nah, kita lihat nilai dari Y, defleksi arah lateral pada LT per 2, kita lihat berapa nilainya. Nah, LT per 2 adalah ini, nilai Y-nya adalah Y1, berarti ini kita rubah menjadi Y1. Y1, X-nya LT per 2 dikurangi dengan Y ketika dia minus LT per 2. Nah, Y ketika minus LT per 2 adalah Y2, sehingga menjadi minus Y2. Ini X-nya kita ganti dengan minus LT per 2, sehingga menjadi KY dalam kurung Y1 LT per 2 ditambah dengan ini ya, minus kalikan minus berarti positif, ditambah dengan Y2 LT per 2. Sehingga A-nya itu adalah KY, ini kita bisa keluarkan LT per 2-nya. KY LT per 2 kalikan Y1 plus Y2. Ini adalah hasil dari A. Hasil dari integral ini. Sekarang kita bahas yang B. Ini adalah yang B. Sama, integral dari minus LT per 2 sampai plus LT per 2. Ini persamaannya KY LR kuadrat D kuadrat Z dibagi dengan DX kuadrat DX. Nah, ini yang konstan
berupa konstanta adalah KY dan LR kuadrat. Berarti kita bisa keluarkan dari simbol integral sehingga menjadi KY LR kuadrat integral D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat DX. Nah, D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat itu adalah turunan kedua. Turunan kedua itu artinya dia percepatan. Nah, percepatan kalau kita integralkan berarti dia menjadi kecepatan, yaitu menjadi dy per dx. Sehingga hasil dari integral ini adalah KY LR kuadrat. Ini adalah dy per dx karena integral dari percepatan itu adalah kecepatan dy per dx dengan batas dari minus lt per 2 sampai lt per 2. Nah, ini kalau kita terjemahkan artinya adalah slope ketika lt per 2 dan ini adalah slope ketika minus lt per 2. Nah, kita bisa lihat di gambar, nanti akan kita lihat bersama-sama bahwa slope saat lt per 2 itu bisa kita asumsikan adalah minus d1 per lr. Nah, kita bisa lihat slope pada lt per 2 adalah minus d1 per lr. Nah, ini adalah asumsi. Nah, bagaimana cara memperolehnya saya nggak tahu, ini tanya yang menemukan rumus ini. Jadi slope ketika lt per 2 itu adalah diasumsikan lr dibagi dengan y1. Y1 dibagi dengan lr. Slope kan berarti y per x ya. Nah, x-nya itu adalah lr. Slope-nya dia kan positif ke sini. Ini kaki adalah positif berarti dia minus. Berarti minus y-nya adalah y1 dibagi dengan x-nya itu diasumsikan adalah lr. Nah, ini saya nggak tahu bagaimana dia bisa menyimpulkan seperti ini. Kita ikuti saja. Sama juga ketika kita mau mengetahui slope pada minus lt per 2 itu adalah titik C, berarti slope-nya itu adalah ke sini, menurun. Ini adalah positif, ini negatif, berarti berarti dia naik. Positif berarti. Y-nya adalah ke atas positif, ini adalah minus. Berarti slope-nya dibagi dengan minus, berarti menjadi plus. Slope-nya kan ini turun, tetapi ini jaraknya adalah minus. Ini adalah minus, sehingga minus LR. Sehingga Y2 minus Y2 dibagi dengan minus LR, sehingga menjadi plus Y2 per LR. Slope saat minus LT per 2 adalah Y2 per LR. Sedangkan slope ketika LT per 2 itu kita asumsikan minus Y1 per LR. Nah, ini asumsi ini yang saya tidak ketahui secara pasti asal-usulnya. Kok bisa dia memikir sampai segini jauhnya, yaitu per LR. Nah, dari asumsi ini kita bisa masukkan berarti B-nya itu adalah KJ LR kuadrat. Ini slope pada LT per 2 adalah minus Y1 per LR. Dikurangi dengan slope dy per d. Slope-nya ketika minus LT per 2 yaitu plus Y2 per LR. Sehingga menjadi minus KY LR kuadrat. Ini minus 1-nya dikeluarkan menjadi Y1 per LR ditambah dengan Y2 per LR. Sehingga B-nya itu adalah minus KY LR kuadrat dibagi dengan LR. Nih, LR-nya kita keluarkan dari kurung. Kalikan Y1 plus Y2. Ini kita coret. Sehingga menjadi minus KYLR kalikan Y1 plus Y2. Sehingga kita sudah ketemu A dan juga B. Sekarang kita gabungkan. Jadi gaya samping Fs atau cornering force, Fy alpha atau Fy itu akibat sentrifugal, tidak dipengaruhi oleh tarikan dari roda yang berputar. Fy sama dengan A minus B, sehingga kita bisa masukkan tadi yang A dan B tadi. Ya, menjadi Fy sama dengan KJ kalikan Y1 plus Y2 kalikan LT per 2 plus LR. Nah, ketika roda itu murni set force tanpa rolling, artinya roda tidak berputar, kita hanya memberikan gaya samping saja tanpa rolling, berarti tidak ada tarikan dari ini Ft. Ini gambarnya. Tidak ada tarikan Ft ini, tidak tarikan. Ketika tidak ada tarikan ini berarti bentuknya itu akan sama, B dan C tingginya sama karena tidak rolling. Ketika ada rolling maka akan ada tarikan Ft ke arah miring ini yang membuat dia bentuknya seperti ini, miring. Tapi kalau murni hanya gaya samping, itu tinggi dari Y1 itu akan sama dengan Y2 sama dengan Y0. Jadi Y0 nya itu belum tentu sama dengan Y1 maupun Y2.
Sehingga kalau kita substitusi yaitu sama dengan Y2 yaitu Y0, berarti ini tinggal substitusi sini, berarti kalau dia tanpa rolling itu adalah FY sama dengan ini Y0 tambah Y0 LT per 2 tambah LR, berarti menjadi FY nya adalah 2 kY Y0 LT per 2 plus LR. Nah, ini adalah gaya samping yang bisa kita turunkan. Catat gaya samping yang kita turunkan asalkan kita mengetahui lateral stiffness-nya, kemudian panjang defleksi di titik minus LT per plus LT per 2, dan juga defleksi di minus LT per 2. Ini LT itu adalah panjang kontak patch bagi 2. Nah, LR itu ukurnya emang susah. Gimana cara mencari LR? Emang susah. Jangan mengetahui LR-nya. Nah, ini adalah kalau kita mau menghitung gaya lateralnya ketika roda berputar. Kalau ini ketika tanpa berputar, dia hanya murni gaya samping saja, maka kita samakan Y1 sama dengan Y2 yaitu Y0 seperti ini. Nah, demikian video dari saya cukupkan sekian supaya tidak terlalu panjang. Nah, di video selanjutnya kita akan menghitung momen atau lining torque-nya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.